yang namanya
mahasiswa, mahasiswi. Mereka rata-rata berasal dari luar kota, dari seluruh penjuru. Mereka jauh dari orang tuanya, mereka jauh dari saudaranya. Sedangkan aturan hanya dibikin itu hanya untuk yang kekerasan, yang soft, yang halus, nggak diatur kekerasan yang mana. Padahal hampir semua yang terjadi itu karena kesepakatan, mau sama mau, dia mau nggak. Makanya bikin aturan itu coba itu berapa banyak tulisan ilmiah, apa disertasi, apa artikel jurnal, atau buku hasil riset, itu beratus-ratus mungkin ribuan isinya begitu. Saya tuh kalau baca diri itu rasanya kenapa orang hidup di dunia, Allah yang menciptakan, Allah yang tahu, Allah yang mengetahui bagaimana supaya manusia ini bahagia dunia dan akhirat. Tapi kok tidak mau pakai aturan Allah? Di negeri yang mayoritas beragama Islam, termasuk lembaga-lembaga pendidikan Islam, bikin aturannya kok tiru-tiru di negara yang mayoritas tidak beragama Islam. Yang diatur hanya yang kekerasan. Jadi aturan itu diterapkan ternyata yang terjadi beberapa tahun terakhir itu baru yang laki-lakinya mau bertanggung jawab. Berapa banyak laki yang tidak bertanggung jawab yang memaksa pasangan selingkuhnya tadi untuk aborsi. Sebagian besar mau, ada yang tidak mau, malah pasangan yang perlu tadi dibunuh. Coba berapa banyak yang tidak terluka itu jauh lebih banyak lagi. Itu ya sama juga kan. Saya setiap ada disertasi tentang mencegah, mengurangi perundungan siswa-siswa SMK, SMA, kuliah, perguruan tinggi. Itu ya serius-serius orang pakai banyak. Tapi yang dicegah itu ya yang bersifat hanya kecil-kecil. Nanti misalnya kenapa melakukan perundungan verbal? Oh karena iseng, oh karena ikuti teman-teman, oh karena ingin lucu-lucuan, oh karena ingin memberi perhatian dari temannya, oh karena tidak tahu, oh karena itu sebetulnya seandainya anak-anak itu diajak baca Quran tentang hidup yang sebenarnya, itu hidup besok di akhirat. Di dunia itu hanya hidup menyiapkan hidup di akhirat besok. Itu terapinya jauh lebih mendasar, jauh sampai akar-akar. Jadi kalau kita melakukan perundungan itu bukan hanya karena ingin ganggu temannya atau ingin lucu-lucuan, bukan karena itu. Tapi tidak melakukan karena ini untuk keselamatan hidup di akhirat besok. Ini semua yang dicatat oleh malaikat. Ini takut karena hidup besok di akhirat. Padahal itu kan sangat mudah kan? Tapi kenapa tidak mau?
Tapi anehnya itu bukan hanya disertasi yang di perguruan tinggi umum di Indonesia. Tapi perguruan tinggi Indonesia ikut itu juga begitu. Dan terus gunanya Al-Quran ini katanya diimani itu untuk apa? Kok juga tidak digunakan juga? Jadi ingin mengatasi persoalan, tetapi mendatangkan lebih banyak lagi persoalan. Karena ada masalah yang kecil-kecil yang diurus itu, bukan hal yang bersifat mendasar. Jadi sepertinya yang betul-betul yakin kalau Quran ini isinya benar dan untuk mengatur hidup ini, itu hanya di sebagian kecil di pengajian-pengajian. Begitu di perguruan tinggi sudah tidak berlaku. Kenapa? Merasa lebih operasional mengikuti pendapat-pendapat orang, tidak mau mengikuti pendapat dari Allah, tidak mau mengikuti tuntunan dari Allah. Nah itu terus sampai kapan? Pada semakin dibiarkan, kerusakan semakin berlipat-lipat, semakin menjadi-jadi. Itu. Nah, maka di akhir ayat kita sebutkan, Innallaha khabirun bima yasna'un. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Kenapa gini tidak ditanamkan kepada anak-anak SMA, SMK, anak-anak aliyah, anak-anak di pesantren, anak-anak di perguruan tinggi, bahwa perbuatan itu semuanya diketahui oleh Allah. Jadi walaupun bapak ibunya itu tidak ada di Jogja, di belahan dunia yang lain, toh Allah tetap melihatnya. Toh Allah menugaskan pada malaikat untuk mencatatnya. Ini yang tidak ada, yang tidak ditanamkan pada generasi Islam sekarang. Makanya kenapa hampir semuanya prihatin? Kenapa anak-anak muda itu kok tidak mau di pengajian-pengajian, tidak mau mengalami corona? Karena tidak ditanamkan hal yang sangat mendasar seperti itu. Wa kullu mu'minati yaghudduna min absarihim, dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Jadi baik laki maupun perempuan itu sama-sama diatur, ya sama-sama harus menahan pandangannya. Wa yahfadna furujahun, dan hendaklah memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali perhiasan yang biasa nampak dari pakaian. Yang dimaksud perhiasan di sini bukan gelang, bukan kalung. Yang dimaksud perhiasan di sini adalah aurat wanita. Laki-laki mau berbuat dosa itu bukan karena perhiasan emas dan kalung. Kalau itu namanya rampok, namanya jambret. Jadi laki-laki tertarik kepada wanita itu karena auratnya. Makanya yang dimaksud di sini, dan hendaklah memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Itu maksudnya jangan menampakkan auratnya. Bukan ini gelang kalungnya ditaruh di luar, bukan itu. Jadi yang dimaksud
itu suruh menutup auratnya, kecuali yang bisa nampak, yang biasa tampak dari mereka. Apa? Aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Itu aurat. Itu yang harus ditutup oleh wanita-wanita yang mukminah, yang muslimah. Nah sekarang di mana-mana orang tidak mau menutup aurat. Ketika terjadi perkosaan lagi demo, padahal itu kan undang-undang diraih sendiri, iya kan? Itu sebabnya hanya satu, tidak mau mengikuti tuntunan Allah. Lebih lucu lagi sekarang, jadi anak-anak perempuan yang masih gadis, khususnya mahasiswa, itu tidak mau menutup aurat. Nanti kalau sudah usia 58 tahun, 60, itu baru menutup aurat. Terus kasep. Lu ini jadi gimana itu? Terbalik. Berarti apa? Ngetren gitu. Kalau anak perempuan itu kalau ditutupi katanya beriman mubadir. Ini gara-gara bukan mau mengikuti tuntunan. Jadi seluruh wanita yang beriman itu suruh menutup auratnya, kecuali yang biasa tampak, yaitu muka dan telapak tangan. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung sampai ke dadanya. Menutupkan kain kerudung sampai ke dadanya. Ya, itu pakai jilbab mulai dari atas sampai ke dada sampai ke bawah. Jangan baca ini, kalau itu yang itu kepala sampai dada, berarti bagian dada ke bawah sampai kaki boleh nggak ditutup. Itu lebih aneh lagi. Hendaklah mereka menurunkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan. Janganlah menampakkan auratnya kecuali kepada suami mereka. Jadi yang boleh melihat aurat wanita, satu, suami mereka, dua, ayah mereka, tiga, ayah suami mereka. Ayah suami mertua laki-laki kan, putra-putra mereka, anak laki-laki, putra-putra suami mereka. Kalau laki-laki punya istri lebih dari satu bersamaan atau waktunya berbeda, yang suami sudah membawa gawan, bawa anak laki-laki, itu maksudnya anak dari suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, saudara kandung laki-laki, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra saudara laki-laki, keponakan dan kemudian putra-putra saudara perempuan mereka, putra dari saudara perempuan. Terus wanita-wanita Islam, terus sesama wanita Islam boleh menampakkan auratnya. Budak-budak yang mereka miliki, ini sekarang sudah tidak ada. Budak belian sudah berakhir. Atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Siapa itu? Pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita.
umatnya Nabi. Atau laki-laki yang sudah disuntik kehilangan nafsu laki-lakinya gitu. Atau orang yang sudah mundur ke sana tua, ya bisa jadi kan. Jadi pelayan laki-laki yang tidak memiliki ingat terhadap wanita, anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, ya anak-anaknya masih sangat kecil gitu. Tapi sekarang anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun harus diajari itu, bisa ngerti kan? Nah itu. Terus dan janganlah mereka mengumpulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Perhiasan yang mereka sembunyikan itu apa? Aurat. Bukan perhiasan yang dikalungkan di kakinya itu. Kalau itu nampak tidak apa-apa, karena itu tidak mendorong nafsu birahi laki-laki. Tapi yang bermaksud itu adalah aurat wanita. Jadi janganlah wanita itu mengumpulkan kakinya agar kelihatan auratnya. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Jadi larangan tuflihu. Orang yang beruntung itu ya laki-laki dan perempuan yang bisa melaksanakan semua ini tadi, menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya, menutup auratnya, kecuali pada yang disebutkan tadi. Selain dari itu semuanya tidak boleh. Ini kalau di pengajian ini kelihatannya Quran itu memungkinkan untuk diperdomani, tapi begitu sudah sampai ke dunia akademik itu pendapat si A, si B, si C, si D, si Z yang tidak pernah memahami Quran, yang tidak pernah beragama Islam itu hampir mendominasi semua. Jadi orang Islam itu jauh lebih percaya sama pendapat orang-orang yang tidak jelas hidupnya keislamannya daripada firman Allah. Itu yang menjadikan kenapa dunia ini penuh dengan berbagai macam kemaksiatan kebodohan. Coba itu terus-menerus diberitakan ganti silih berganti. Ada yang anak 4 dibunuh, ya kan? Itu kan lebih lancar. Ya mungkin karena nggak memahami hidup yang sebenarnya adalah hidup besok di akhirat. Nah ini kalau secara umum sebabnya apa? Sebabnya karena hidup ini sudah dikuasai paham kapitalis materialis, yang intinya pemenang, pemilik modal besar itu menguasai semuanya. Maka istilahnya the winner take all. Pemenang mengambil semuanya. Kebanyakan rakyat sekedar hidup tanpa berbuat pokok itu sangat sulit. Tapi banyak konglomerat yang kekayaannya naik 40%. Berarti yang miskin bertambah sebanyak itu. Karena disebut kepada yang kaya tadi akumulasi. Ini akibat paham kapitalis, paham materialis yang dijadikan Tuhan baru. Kalau menurut Quran dan Islam seluruhnya itu kemakmuran bersama. Makanya kenapa harus mengeluarkan zakat, infak, sedekah, makan.
Zaman Rasulullah dulu itu ada sumber mata air yang dimonopoli, yang akhirnya dijual dengan sangat mahal oleh orang Yahudi. Rasulullah perintahkan dibeli itu sumur oleh Uthman bin Affan, dibeli terus diwakafkan, semua jadi milik umum, nggak boleh dijual belikan. Jadi sekarang begitu kepentingan umum itu mau dimonopoli, yang banyak mendatangkan keuntungan. Nah ini akibat karena tidak diterapkan tuntunan Allah dan tuntunan Rasul. Akhirnya rezeki semakin banyak, tetapi hanya dikuasai sebagian kecil orang. Sebagian besar hanya melihat saja, tidak bisa ikut menikmati. Jadi semakin hari itu semakin nyata, semakin jelas. Ketika tuntunan Allah juga diterapkan, itu ketimpangan semakin menjadi-jadi. Nah sekarang kita harus masing-masing menyiapkan diri, harus lebih sungguh-sungguh bagaimana kebutuhan bisa terpenuhi. Tetapi tuntunan Allah harus menjadi prioritas untuk dipahami dan diamalkan. Kita lanjut. Sekarang kita dulu ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayyama minkum Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum was-solihina min ibadikum wa imaikum
ikul ayaman minkum, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Jadi orang-orang yang sendirian yang mampu nikah itu Allah perintahkan supaya dinikahkan, dan orang-orang yang layak yang mampu untuk nikah dari siapa? Dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Ini hamba saya sekarang sudah tidak ada, yang ada jadi hamba Allah. Semuanya meninggalkan hamba sahaya dari manusia, berubah jadi hamba Allah. Maka namanya Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah. Jadi diperintah untuk menikahkan orang-orang yang sendirian, juga memang layak mampu untuk nikah, dan juga dari hamba laki-laki atau perempuan yang mampu nikah untuk dinikahkan. Nah, iyakunu fuqara, jika mereka itu miskin, ya, jika tadinya yang belum menikahnya masih sebenarnya miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Yughnihimullahu min fadlihi. Ini Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, itu juga dengan sunatullah, dengan sunnah akikah. Bisa jadi dulu sebelum nikah, setiap punya penghasilan itu tidak diatur secara baik, uang mudah keluar. Tetapi begitu nikah, karena punya tanggung jawab, dia bekerja kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada keturunan nanti, kemudian menjadi hati-hati keluarkan uang. Nah, itu bagian dari Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah meluas pemberiannya, tapi mengetahui. Nah, jadi walaupun di sini Allah wasi'un alim, Allah meluas pemberiannya, Allah mengetahui, tapi juga harus berusaha sungguh-sungguh, harus berusaha secara maksimal. Kalau bisa itu ketika masih muda itu berusaha kira-kira sudah bisa mencukupi kebutuhan duniawinya untuk mencukupi sampai hari tua. Kemudian ketika menjelang hari tua sampai akhir hayatnya itu sudah bisa lebih fokus menyiapkan hidup di akhirat. Ya, kalau bisa diatur begitu, supaya betul-betul bisa menyiapkan diri secara baik untuk menjaga tujuan sebenarnya di akhirat. Dan orang-orang yang tidak mampu untuk nikah hendaklah menjaga kesucian dirinya. Jadi kalau memang belum mampu untuk nikah, ya menjaga diri, menjaga kesuciannya, tidak boleh pergaulan bebas. Kalau di tempat lain diturunkan apalagi pada adil. Kalau belum mampu nikah, ya supaya berpuasa. Ya berpuasa itu artinya menahan diri. Nah, supaya bisa betul-betul menahan diri, juga bisa dengan puasa meninggalkan makan minum. Dengan puasa akan lebih ingat kepada Allah, akan lebih mudah mengendalikan gejolak dirinya. Jadi itu maksudnya orang-orang yang belum mampu nikah supaya menjaga kesucian dirinya,
sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Jadi kalau belum mampu, berusaha dulu. Nanti kalau sudah berusaha, Allah akan melimpahkan karunia-Nya menjadi mampu. Ketika sudah mampu, terus nikah. Dan budak-budak yang kamu miliki menginginkan perjanjian. Jangan kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Itu dulu ada sudah pilihan. Mereka ingin merdeka, tapi dengan buat perjanjian kepada majikannya akan membayar sekian. Dibuat perjanjian, tapi mungkin bisa sih bayar itu nanti diangsur. Bisa jadi misalnya buat perjanjian dulu, kemudian terus dimerdekakan, buat perjanjian angsurnya sampai 5 tahun ke depan. Dengan dimerdekakan dia bisa bekerja, bisa dapat uang, dan uangnya untuk bayar. Jadi dengan kesempatan perjanjian mati gitu. Ya ini salah satu tuntunan Allah cara menghapuskan perbudakan. Ya, cara menghapuskan perbudakan dengan cara begitu. Dan jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta yang Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Bisa juga untuk mempercepat supaya budak-budak belia hamba saya itu bisa segera merdeka. Walaupun mereka tadi sudah membuat perjanjian, jadi kelihatannya kemampuan bayarnya itu agak lambat. Nah, dibantu misalnya dari uang zakat, dari uang infak, dari uang sedekah, itu diberikan kepada mereka supaya cepat bisa melunasi, supaya mereka cepat merdeka. Maka adanya kafarahnya apa? Memerdekakan budak. Itu cara yang lain. Allah ingin menghapuskan perbudakan di muka bumi. Jadi Islam itu betul-betul memuliakan semua orang, tidak boleh memperbudak orang lain. Maka semangat itu memerdekakan perbudakan, menghilangkan perbudakan. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian. Ya karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Misalnya tuan, majikan, bos punya budak perempuan yang disenangi laki-laki, itu jangan kemudian suruh bayar sekian. Itu kan sama dengan pelacuran. Enggak boleh begitu. Lo kalau memang ada orang yang senang sama budaknya, ya dimerdekakan saja, suruh menikahi. Atau misalnya yang mau menikah itu kebebasan, itu dulu harganya berapa, suruh ganti aja, suruh beli aja, lebih baik begitu. Jangan untuk pelacuran. Tapi supaya dimerdekakan kemudian dinikahkan. Ya tidak boleh dulu itu majikan-majikan menjadikan budaknya sebagai pelacur, tidak boleh. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan sudah mereka dipaksa itu, dimaksudnya kalau dibuka perempuan tadi dipaksa oleh tuannya atau majikannya untuk melayani sebagai pelacur tadi. Kalau terpaksa dia melakukan, tidak ada jalan yang lain, kemudian dia melakukan, tapi kemudian dia terus tobat, tidak pernah mengulangi lagi.
Misalnya, oke mau melayani dengan cara terpaksa, tetapi nanti harus dimerdekakan. Begitu dia itu manusia merdeka, setelah merdeka dia tidak pernah lagi mengulangi berbagai macam itu. Nah, yang demikian itu dikatakan itu Allah Maha Pengatur, Allah Maha Penyayang. Kenapa? Karena dia dipaksa oleh pemiliknya, oleh tuannya. Dia tidak bisa menghindar karena dia tidak memiliki diri sendiri. Namanya budak belian, bahasa itu milik tuannya, yang memiliki tuannya. Jadi budaknya tidak memiliki diri sendiri. Tapi kisah-kisah ini hanya tinggal sejarah. Sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan di dalam Islam. Bahwa kemudian masih ada di belahan dunia yang lain kata seperti itu, ya sebagaimana tuntunan Allah Jalla juga banyak dilanggar oleh manusia. Jadi bukan hanya persoalan perbudakan, di perusahaan jangan juga begitu. Tadi kan setiap menyelesaikan masalah yang diselesaikan yang kecil-kecil, kita artinya apa? Semakin merasa dewasa. Coba kalau tadi masalah menyelesaikan perundungan bullying itu oleh guru-guru agama, oleh guru BK, oleh sekolah-sekolah itu menyelesaikan dengan tuntunan Allah, tentu kan jauh lebih mudah mengatasi. Juga mengatasi masalah pergaulan bebas itu kalau menggunakan tuntunan Allah itu akan jauh lebih mudah menyelesaikannya. Nah, cuma seringkali itu tidak mau menggunakan tuntunan Allah, itu problemnya di sini. Demikian Bapak Ibu, pagi ini sampai ayat 33 ya. Semoga besok pagi bisa kita lanjutkan mulai ayat 34. Ini kawan-kawan dulu karena belum sehingga belum itu ibadah harus bertahap-tahap. Semoga Allah senantiasa memberikan